Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kenalin, nama saya Reni. Di sini Kak Reni akan menceritakan tentang persahabatan tikus dan kucing. Gimana nih kira-kira menurut kalian, tikusnya bakal dimakan apa enggak? Kita lanjut aja ya. Oke, jadi seekor kucing berkenalan dengan seekor tikus. Si kucing berpenampilan gagah, sangat ramah, dan pandai berbicara. Ia selalu berbicara tentang persahabatan dan kesetia kawanan. Tikus terpesona dan benar-benar ingin menjadi sahabat sejati si kucing. Tikus akhirnya setuju ketika diajak tinggal bersama di satu rumah menjelang musim dingin. Kita harus membeli persediaan makanan untuk musim dingin supaya tidak mati kelaparan, usul si kucing. Tapi aku tahu kamu pasti tidak berani pergi kemana-mana, tikus kecil. Kamu pasti takut terjebak dalam perangkap, kan? Jadi biar aku saja yang mengurusi persediaan makanan kita, kata kucing lagi. Tikus setuju dengan usulan kucing yang tampak cerdas itu. Tikus pun memberikan tabungannya untuk membeli mentega. Akan tetapi, mereka tidak tahu harus menyimpan makanan mereka di mana. Akhirnya, si kucing kembali memberi usulan. Aku tahu tempat yang bagus. Kita sembunyikan saja di sudut gudang makanan Pak Wali Kota. Tak akan ada yang berani mencurinya. Dan aku pun mudah mengambilnya dari lubang angin di atas gudang. Kita tidak boleh mengambil mentega itu sampai musim dingin tiba, kata si kucing. Tikus pun setuju. Maka, kucing pun membeli satu kendi mentega dengan seluruh uang tabungan si tikus. Kendi mentega itu lalu disembunyikan di tempat aman yang telah mereka setujui bersama. Akan tetapi, tak lama kemudian, kucing ingin sekali mencicipi mentega lezat itu. Maka ia pun berkata pada tikus, "Tikus kecil, sepupuku baru saja melahirkan seekor bayi kucing berbulu putih bintik coklat. Ia mengundang saya untuk datang melihat bayinya. Bisakah kau bereskan rumah ini sendirian? Aku akan pergi beberapa hari." "Tentu saja, kalau ada makanan, tolong bawakan sedikit untukku," kata tikus tanpa curiga. Tikus sangat bangga bisa menjadi sahabat kucing. Ia tidak keberatan membersihkan rumah sendirian. Namun, semua itu hanya tipu muslihat si kucing. Ia tidak memiliki sepupu. Kucing malah pergi ke gudang makanan Pak Wali Kota. Ia melompat ke sudut gudang dan mendekati kendi mentega. Dengan lahapnya, ia pun menjilati bagian atas mentega dengan nikmatnya. Setelah itu, ia berjalan-jalan di atap gedung-gedung di kota. Ia membentangkan badannya di rumput taman, menikmati sinar matahari. Sesekali ia menjilati bibirnya sambil memikirkan kendi berisi mentega itu. Ketika malam tiba, kucing pulang ke rumah lagi. Akhirnya kau pulang," sapa si tikus gembira. "Tentu ini hari yang menyenangkan. Siapa nama keponakan barumu?" Si kucing pun menjawab, "Namanya Lapisa Sanatas," kata kucing dengan nada datar. "Lapisa Sanatas," seru tikus keheranan. "Itu nama yang aneh." "Tidak ada yang aneh," kata kucing. "Aku dulu malah dijuluki si pencuri roti." Beneran hari pun berlalu. Kucing kembali tak sabar lagi untuk mencicipi mentega persediaan makanan untuk musim dingin. Maka ia kembali berkata pada tikus, "Tikus kecil, tolong rapikan dan jaga rumah lagi ya. Sepupuku yang lain melahirkan anak juga. Anaknya berbulu coklat berhias bulu putih di sekeliling lehernya. Sepupuku ingin aku melihatnya. Aku tidak tega menolaknya." Tikus kecil mengangguk setuju. Maka kucing pun pergi dengan gembira. Tentu saja ia kembali menyelinap ke gudang makanan Pak Wali Kota. Tanpa mengingat sahabatnya si tikus, kucing melahap setengah kendi mentega itu. Betapa lezatnya makanan sendiri, gumamnya girang. Ketika pulang ke rumah, tikus kembali menyapanya tanpa curiga. "Siapa nama keponakan barumu?" seru si tikus. Si kucing pun menjawab, "Si Sasa Separuh," jawab kucing. "Si Sasa Separuh? Aku belum pernah mendengar nama seaneh itu," kata si tikus. Kucing hanya tersenyum, namun air liurnya menetes saat membayangkan lezatnya mentega di kendi. Maka ia berkata lagi, "Maaf, tikus kecil, besok aku harus pergi sekali lagi. Keponakanku yang ketiga telah lahir.
Bulu tubuhnya hitam pekat, hanya keempat kakinya yang berbulu putih. Sepupuku sangat bangga pada anaknya itu sehingga dia memaksa aku datang ke rumahnya. Kau tidak keberatan kan kalau menjaga dan membersihkan rumah sendiri besok? Lapisa sanatas, sisa separuh, gumam tikus bingung. Benar-benar nama yang aneh. Aku jadi ingin tahu nama keponakanmu yang ketiga, kata si tikus. Oh, tunggulah dengan sabar di rumah, dengan jas abu-abu dan ekor panjangmu, kata si kucing. Tikus membersihkan rumah sampai rapih ketika kucing pergi. Ia bekerja keras, sementara kucing yang serakah itu memakan habis semua mentega di kendi. Persediaan makanan mereka untuk musim dingin. Sekarang semua mentega sudah habis. Aku tinggal beristirahat, katanya dengan perut kenyang. Ketika kucing tiba di rumah, tikus kembali bertanya nama keponakan yang ketiga si kucing. Namanya Habibis Tandas. Habibis Tandas, ulang tikus terkejut. Sungguh aneh nama-nama zaman sekarang. Aku tidak tahu artinya. Tikus menggelengkan kepalanya, meringkuk di tempat tidur dan tertidur. Sejak saat itu, kucing tidak pernah mendapat keponakan baru lagi. Sampai akhirnya musim dingin tiba. Tikus dan kucing tidak bisa mencari makan lagi di sekitar tempat tinggal mereka. Maka tikus teringat pada persediaan makanan mereka. Sekendi mentega. Kucing, ayo kita menikmati sekendi mentega persediaan kita. Pasti rasanya nikmat sekali, kata si tikus. Oh ya, mentega pasti nikmat sekali, jawab si kucing. Mereka berdua lalu pergi ke gudang wali kota. Keduanya mengendap masuk dan mendekati kendi di tempat mentega. Namun, betapa terkejutnya si tikus ketika melihat kendi itu sudah kosong melompong. Seketika ia teringat akan cerita-cerita kucing. Sekarang aku baru mengerti apa yang terjadi. Kamu kan sahabatku, kenapa kamu memakan semua persediaan makanan kita berdua? Kamu pasti memakannya waktu kamu minta izin mengunjungi Lapisa Sanatas, sisa separuh, dan... Tidak usah banyak bicara, tikus, teriak kucing. Dan Habibisa Tandas, ucap tikus dengan suara kecil ketakutan. Ya, aku juga akan membuatmu habis tandas. Kucing langsung menangkap dan menelan tikus yang malang. Begitulah nasib tikus yang terlalu percaya pada kucing yang gagah, ramah, dan pandai berbicara. Sekian cerita dari persahabatan kucing dan tikus. Pesan moralnya adalah kalian jangan terlalu percaya kepada orang yang memang belum tahu sifatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.